Kemudian setelah inner glow, kita lanjut lagi ke satin. Nah, satin ini cukup unik sebenarnya karena ini memberikan efek seperti misalnya kalau kalian pernah melihat kain yang agak mengkilat, terus kain tersebut seperti ada efek glow-nya, pantulan dari mataharinya. Nah, itu kalau kita mau tambahkan juga di sini. Jadi caranya cukup kita pilih si satin itu, terus kita pilih misalnya pantulan cahayanya itu mau berwarna apa. Kayak misalnya coba saya pilih kuning di sini, kemudian angle-nya digeser sedikit, kemudian opacity-nya pun bisa kita kurangi, kita tambahkan, distance-nya pun begitu. Makin kecil size-nya, makin keras. Jadi ini ceritanya seperti teksturnya ada di atas batu atau di atas besi yang mengkilat. Jadi makanya seperti ini. Ketika size kita tambahkan, ya makin lama makin ngeblur dia dan makin tampak seperti kain. Tapi sebenarnya efek ini tidak terlalu sering digunakan karena biasanya kita lebih suka untuk menggunakan tekstur yang memang tekstur dari kain, kemudian kita masukkan atau kita masking ke layer yang ingin kita berikan efek seperti kain tersebut. Kemudian lanjut lagi ke color overlay. Color overlay ini merupakan salah satu layer style yang paling sering digunakan pada saat mendesain. Kenapa? Karena color overlay ini memberikan efek warna atau kita seperti merubah warna dari suatu layer yang ada di sini. Itu kita ubah langsung tanpa harus melalui properties misalnya, atau tanpa harus melalui efek memberikan warna yang lain seperti yang tadi kita udah pelajari. Jadi ini bisa lebih cepat dan kemudian juga bisa lebih mudah pada saat pengaplikasiannya, karena dengan overlay langsung kita ingin warna apa, kita masukkan itu langsung otomatis berubah warnanya. Seperti itu. Di bawah overlay ada gradient overlay. Ini fungsinya kurang lebih sama dengan si overlay ini, yang juga sebenarnya kita bisa atur opacity-nya di sini. Namun pada gradient overlay, jika cover overlay ini adalah warnanya solid, biru atau kuning, gradient ya berarti yang ingin kita overlay ke situ ya warnanya gradient. Misalnya saja seperti ini. Kemudian kita ubah blending mode-nya menjadi normal, dia otomatis berubah sesuai dengan warna yang kita inginkan. Bisa kita edit juga arahnya. Arah ini akan sangat menentukan mood dari layer style kalian, karena seperti memberikan efek cahaya matahari datang dari sebelah mana. Maka dari itu angle ini sangat penting dan harus berhati-hati sekali pada saat penggunaannya. Yang dimana di sini juga tetap bisa kita atur opacity-nya, seberapa keras itu overlay mempengaruhi layar kita. Setelah angle, kemudian juga di sini ada scale. Jadi kalau kalian lihat perbatasan gradientnya ada di sebelah sini. Kalau scale-nya kita tambah, dia makin lama akan makin memudar. Jika kita kurangi scale-nya, dia makin lama makin tajam perubahan gradientnya. Itu adalah fungsi dari scale. Kita lanjut lagi ke pattern overlay. Ya, seperti namanya jelas ini seperti kita memasukkan pattern ke dalam layer kita. Patternnya sendiri ada beberapa yang sudah memang disiapkan oleh Photoshop itu sendiri. Yang dimana tentunya kita bisa menambahkan pattern kita sendiri dengan menggunakan icon yang ada di sini. Tentunya jika kalian sudah memiliki pattern dan ada Photoshop kalian juga dalam keadaan online, kalian bisa langsung memasukkan ke sini yang secara otomatis akan terupload ke library dari akun Adobe yang kalian punya. Untuk sementara kita biarkan gini,
karena nanti juga tidak akan terlalu sering dipakai si pattern overlay ini. Kita tutup saja, kita lanjut ke outer glow. Jika tadi sebelumnya inner glow adalah memberikan efek glow cuman ke dalam, nah outer glow ini adalah efek glow cuman keluar. Tinggal kita pilih warna yang agak terang supaya terlihat. Nah, seperti ini misalnya. Opacity-nya ditambahkan biar makin terlihat. Terus di sini ada spread. Spread ini bisa dibilang seperti kita mau mengatur seberapa tebal glow yang ingin kita berikan. Jadi makin tebal otomatis makin tebal juga glow yang ada di sini. Kemudian kita geser sedikit size-nya. Nah, ini memberikan efek makin lama makin soft. Jadi makin lama makin seperti kita punya color yang ngeblur banget di belakang teks kita. Jadi cukup, tidak perlu terlalu banyak, spreadnya juga sedikit saja. Nah, kurang lebih seperti inilah penggunaan dari outer glow. Outer glow ini biasanya sering dipakai kalau kita ingin memiliki tulisan, teks, kemudian ingin kita berikan efek seperti lampu neon. Nah, outer glow ini salah satu cara untuk mendapatkan efek seperti lampu neon tersebut supaya lebih real. Kemudian di bawahnya ada drop shadow. Ini salah satu layer style yang juga paling favorit dan sering digunakan. Karena selain untuk memberikan efek seperti memiliki bayangan di bawah dari teks kita, drop shadow ini juga sering digunakan jika foto yang kita punya sebagai background, kemudian layer di atasnya itu tidak terlalu kontras sehingga mengganggu keterbacaan. Dengan ditambahkan drop shadow, otomatis ada shadownya sedikit sehingga membuat kita menjadi lebih mudah dalam membaca, dalam melihat layer di atas background yang memiliki warna yang tidak begitu kontras. Jadi drop shadow ini juga salah satu layer style yang cukup favorit digunakan. Tinggal kita atur saja agar tidak terlalu berlebihan juga pada saat penggunaannya. Seperti yang di atas juga udah kita sempat mention tadi, distance ini adalah untuk mengatur seberapa jauh bayangan itu, kemudian spreadnya juga seberapa tebal, dan size-nya jika kita ingin mengatur halus atau kerasnya tepi dari bayangan yang kita punya itu tadi. Kita buat secukupnya saja agar tidak terlalu tebal juga. Terus opacity-nya kurangin sedikit. Asal sudah terasa seperti ada bayangan, sebenarnya udah cukup. Oke, pada latihan kali ini mungkin efek yang ingin saya berikan selain drop shadow, saya juga ingin memberikan ada efek bevel dan emboss sedikit. Jadi cukup dengan kita buat dia emboss, kemudian depth-nya nggak usah terlalu besar, mungkin 2 aja cukup. Terus size-nya juga tidak terlalu besar, karena kalau terlalu besar pun jadi terlalu tidak terlihat karena dia pinggirannya hampir hilang kalau size-nya terlalu besar. Jadi cukup mungkin 6 atau 4 aja. Nah, kita buat lebih soft, sini 2. Nah, jadi seperti sudah ada kedalaman di situ. Oke, setelah oke, drop shadow juga sudah cukup terlihat. Kalau kalian ingin melihat setelah diberikan layer style atau belum, bisa tinggal dinonaktifkan kemudian aktifkan lagi dengan cepat. Jadi kalian bisa tahu langsung setelah diberi efek atau tidak seperti apa. Setelah oke semua, tinggal kita klik oke, kemudian layer style itu pun secara otomatis ter-apply pada layer teks yang sudah saya buat sebelumnya.